Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama 4 minggu terakhir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Nadia Konita Fadila Nasrum, Angel Firdausi, Siti Rahmatiawa Ishak, dan Husnul Khotimah. Langsung saja kita ke profil Glamour. Glamour Beauty adalah platform e-commerce berbasis jasa yang menghubungkan pengguna dengan makeup artis profesional untuk berbagai kebutuhan seperti bridal, photoshoot, wisuda, event, dan daily makeup. Melalui Glamour Beauty, pengguna dapat mencari MUA berdasarkan lokasi, gaya makeup, harga, dan portofolio, lalu melakukan booking secara cepat dan aman. Platform ini juga memberikan kesempatan bagi MUA untuk memperluas jangkauan klien mereka secara online. Adapun visi misi dari kami yaitu menjadi platform booking MUA terpercaya yang memudahkan semua orang menemukan layanan makeup profesional secara tepat, aman, dan mudah. Dan misi kami yaitu menyediakan akses mudah bagi pengguna untuk menemukan dan memesan layanan MUA yang berkualitas dan berpengalaman. Yang kedua itu mendukung MUA lokal untuk mempromosikan dan mengembangkan bisnis mereka melalui platform digital. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pengalaman pengguna dengan proses booking yang cepat, simpel, dan transparan. Selanjutnya ada strategi objektif. Yang pertama itu menghadirkan daftar minimal 100 MUA aktif di berbagai kota dalam tahun pertama. Yang kedua itu mencapai minimal 500 transaksi booking dalam periode 12 bulan. Yang ketiga itu mengembangkan fitur seperti rating, review, dan portofolio untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Dan yang keempat itu meningkatkan kepuasan pengguna hingga minimal rating 4,8 sampai dengan 5 melalui layanan yang responsif. Adapun tujuan kami yaitu akuisisi pengguna target 1000 user dan 150 MUA aktif dalam 6 bulan. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan 90% MUA terverifikasi dan rating 4,5 dalam 4 bulan. Yang ketiga itu otomatisasi transaksi 95% pembayaran melalui gateway dan waktu booking kurang lebih dari 3 menit dalam 6 bulan. Dan yang keempat itu monetisasi stabil 20 MUA premium, listing, dan komisi 10-20% berjalan dalam 12 bulan. Nah, adapun strategi objektif kami yaitu mengembangkan sistem booking end-to-end, mengintegrasikan payment gateway otomatis, membangun sistem verifikasi dan rating untuk trust, menyediakan dashboard manajemen untuk MUA, menerapkan standar keamanan digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angel Firdausi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan inisiatif utama dalam pengembangan platform marketplace MUA. Yang pertama, website marketplace. Kami membangun versi awal platform dengan fitur ini seperti profil MUA, informasi layanan, dan pemesanan. Yang selanjutnya ada rating dan review. Fitur ini memungkinkan pelanggan memberikan ulasan sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya ada sistem verifikasi MUA untuk memastikan MUA yang terdaftar profesional dan terpercaya melalui proses validasi data dan portofolio. Yang keempat ada dashboard MUA. Mitra dapat mengelola jadwal, pelanggan, dan pendapatan secara lebih efektif. Selanjutnya ada integrasi payment gateway yang untuk memudahkan transaksi online yang aman dan praktis. Dan terakhir ada digital marketing. Strategi promosi digital untuk meningkatkan dan jumlah pengguna. Baik, selanjutnya ada prioritas Moskow. Yang pertama, Muse, yaitu website MVP, verifikasi MUA, payment gateway, rating dan review, monitoring dan security. Selanjutnya ada Sold. Yang pertama, dashboard MUA, digital marketing, premium listing. Selanjutnya ada Cold, yaitu AI recommendation, loyalty program. Yang terakhir ada Won, yang aplikasi nativasi mobile, ekspansi jasa lain tahun ini. Selanjutnya ada roadmap 1 tahun. Yang pertama ada foundation, website MVP, registrasi, verifikasi, SSL, soft launch. Yang kedua transaction dan trust.
ada payment gateway, booking system, rating, campaign, dan marketing. Selanjutnya ada growth revenue, dashboard MUA, premium listing, influencer campaign, optimization, security upgrade, optimasi UX, evaluasi revenue, dan scaling. Selanjutnya ada deskripsi use case yang ada komponennya itu nama use case, booking makeup, dan pengisian briefing. Aktornya itu deskripsi detailnya user atau klien, deskripsi singkat, user memesan layanan makeup atau wisuda, pesta, prewedding, pengantin, dan pengisi formulir briefing terkait preferensi makeup agar MUA dapat mempersiapkan look sesuai keinginan klien. Yang keempat ada pemicu, yaitu user ingin melakukan pemesanan layanan makeup dan melanjutkan ke proses pembayaran. Yang keenam ada prakondisi. Yang pertama, user sudah login atau terdaftar. Yang kedua, layanan makeup tersedia pada tanggal yang dipilih. Yang ketiga, slot jadwal MUA masih kosong. Selanjutnya ada alur normal. Yang pertama itu user membuka halaman layanan Glamour Project, user memilih jenis layanan makeup, user memilih tanggal, lokasi, dan jam kedatangan. Yang keempat, sistem menampilkan detail harga dan kebijakan DP. Yang kelima, user menekan tombol booking now, sistem menampilkan formulir briefing makeup. Ketujuh, user mengisi preferensi makeup seperti warna kulit, gaya makeup, preferensi foto, kondisi kulit, request yang khusus. 8. User menekan submit. 9. Itu sistem menampilkan ringkasan pesanan. 10. User melakukan pembayaran DP atau pelunasan. Terakhir, sistem mengirim notifikasi lewat WhatsApp atau email konfirmasi. Selanjutnya ada alur alternatif. Yang pertama, slot tidak tersedia. Sistem menampilkan pesanan atau jadwal penuh dan menawarkan tanggal lain. Yang kedua, user tidak melengkapi briefing. Sistem meminta pengguna pengisi minimal 3 data wajib sebelum melanjutkan. Yang ketiga, pembayaran gagal. Sistem meminta user mencoba metode pembayaran lain. Selanjutnya ada pasca kondisi, yang dimana pertama itu pesanan tersimpan pada sistem, kedua MUA menerima ringkasan briefing klien, ketiga jadwal MUA otomatis terblokir pada tanggal tersebut. Selanjutnya ada pasca kondisi. Yang pertama, pembayaran sukses atau DP tercatat, booking makeup tersimpan, dan data briefing makeup. Selanjutnya ada situasi error, koneksi internet user terputus saat submit briefing, pembayaran DP ditolak oleh payment gateway, user menutup aplikasi sebelum menyelesaikan briefing makeup. Yang terakhir, slot tanggal tiba-tiba penuh sebelum pembayaran selesai. Selanjutnya ada status saat error. Pesanan tetap aman dengan status pending atau pending brief, data yang sudah diisi, tanggal, layanan, lokasi tidak hilang. Selanjutnya ada proses standar. Yang pertama yaitu user membuka halaman layanan Glamour dan klik book now. Kedua, user memilih jenis makeup. Ketiga, user memilih tanggal, lokasi, dan jam. Keempat, sistem menampilkan harga plus kebijakan DP. Kelima, user klik bayar sekarang. Keenam, sistem mengarahkan ke payment gateway. Ketujuh, user menyelesaikan pembayaran DP. Yang kedelapan, sistem menerima pembayaran status berubah menjadi paid. Yang kesembilan, sistem otomatis user ke halaman isi briefing makeup. Selanjutnya user mengisi detail briefing, gaya, warna, referensi foto, kondisi kulit. Ke-11, user klik submit. Ke-12, sistem mengirim notifikasi WhatsApp atau email. Selanjutnya ada prosesi alternatif. Yang pertama, user lupa isi briefing. Yang kedua, pembayaran gagal. Yang ketiga, slot penuh saat check out. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naya. Selanjutnya, use case cetak invoice bukti pembayaran. Yang pertama, komponen cetak invoice pembayaran makeup. Yang kedua, aktor user klien. Yang ketiga, deskripsi singkat. User mengunduh bukti pembayaran invoice makeup dalam format PDF sebagai bukti transaksi sah. Yang keempat, prakondisi, pesanan harus berstatus paid atau complete. Yang kelima, pasca kondisi, file PDF invoice tersimpan di perangkat user. Selanjutnya, use case cetak invoice bukti pembayaran.
Komponen pertama proses standar. Di sini pertama user membuka menu riwayat booking, yang kedua user memilih salah satu pesanan dengan status paid atau complete, yang ketiga user menekan tombol cetak atau download invoice. Yang keempat, sistem mengenerate file PDF berisi detail booking, jenis makeup, tanggal, MUA, total harga, dan metode pembayaran. Yang kelima, file PDF otomatis terunduh ke perangkat user. Selanjutnya situasi error. Di sini yang pertama status pesanan belum paid, tombol tidak muncul. Yang kedua gangguan server saat generate PDF. Yang ketiga user menutup halaman sebelum proses selesai. Selanjutnya status saat error. Di sini sistem menyimpan status sebagai pending invoice. Data tidak hilang dan user bisa mencoba lagi. Selanjutnya, use case export SPK internal. Di sini komponen pertama nama use case, export SPK surat perintah kerja, aktor admin atau MUA lead. Deskripsi singkat, admin menghasilkan dokumen SPK berisi detail booking makeup, lokasi, jadwal, dan permintaan klien untuk digunakan tim MUA saat menjalankan layanan. Selanjutnya pemicu, tim MUA membutuhkan panduan kerja lengkap untuk memastikan layanan makeup dilakukan sesuai pesanan klien. Selanjutnya use case export SPK internal. Di sini komponen pertama proses standar. Yang pertama admin login ke dashboard Glamor, yang kedua membuka menu manajemen pesanan, ketiga memilih pesanan yang berstatus paid atau confirm, yang keempat klik tombol export SPK. Yang kelima sistem menyusun data booking, jenis makeup, preferensi klien, lokasi, dan jam kedatangan. Yang keenam, sistem menghasilkan file SPK dalam bentuk PDF. Yang ketujuh, admin mengunduh file dan membagikannya ke MUA yang bertugas. Komponen selanjutnya situasi error. Yang pertama, pesanan belum paid sehingga tidak bisa diekspor. Yang kedua, file SPK gagal dibuat karena gangguan server. Yang ketiga, admin keluar sebelum proses selesai. Selanjutnya, status saat error. Sistem menyimpan status sebagai pending SPK. Dokumen tetap bisa di-generate ulang tanpa kehilangan data. Selanjutnya, pasca kondisi. File SPK tersimpan di perangkat admin dan siap diberikan ke MUA. Selanjutnya di sini ada activity diagram, alur transaksi, dan briefing otomatis. Sudah ada bagian user client, sistem, dan payment gateway. Dan di sini selanjutnya ada activity diagram, cetak invoice. Sudah ada user dan sistem Glamor juga. Baik, adapun kandidat entitas data manajemen MUA. Yang pertama booking dan transaksi. Adapun nama entitas yaitu user, booking detail, layanan, briefing, jadwal MUA, dan status booking. Yang kedua, manajemen MUA, yaitu yang pertama MUA, data akun klien seperti nama, email, nomor HP, password, dan role, verifikasi MUA, data pemesanan makeup, portofolio, foto hasil makeup yang diunggah MUA, rating, nilai yang diberikan klien, review, ulasan teks dari klien terkait layanan MUA. Yang ketiga, keuangan dan dokumen, yaitu pembayaran, data transaksi pembayaran, metode nominal, status, gateway reference, invoice, dokumen bukti pembayaran dalam format PDF, SPK, surat perintah kerja untuk internal MUA berisi detail booking dan briefing. Yang selanjutnya notifikasi data notifikasi sistem WhatsApp atau email, konfirmasi booking dan pembayaran. IRD Manajemen Pendaftaran MUA. Pada IRD Manajemen Pendaftaran MUA ini, sistem mengelola data MUA yang mendaftar ke platform. Entitas utamanya adalah MUA yang menyimpan data akun seperti nama, email, nomor HP, dan role. Kemudian entitas verifikasi MUA untuk memastikan bahwa MUA yang bergabung sudah tervalidasi. MUA juga dapat mengunggah portofolio sebagai hasil karya mereka. Selain itu, terdapat rating dan review yang diberikan oleh klien setelah layanan selesai. Relasi antar entitas ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap MUA di platform. IRD Booking MUA Platform.
Setelah MUA terdaftar dan terverifikasi, proses IRD berlanjut ke booking MUA platform. Di sini terdapat entitas user yang melakukan booking. Setiap booking memiliki booking detail yang berisi layanan yang dipilih. Booking juga terhubung dengan briefing yang berisi preferensi makeup klien. Selain itu, terdapat jadwal MUA yang mengatur ketersediaan tanggal, jam, serta status booking yang memantau progres transaksi seperti pending, payment, paid, hingga complete. Struktur ini memastikan seluruh proses pemesanan tercatat secara sistematis dan saling terhubung. Selanjutnya, IRD booking transaksi MUA platform. Pada IRD ini dijelaskan hubungan antara booking dan sistem pembayaran. Setiap booking terhubung dengan entitas pembayaran yang menyimpan metode pembayaran, nominal, dan status transaksi. Setelah pembayaran berhasil, sistem menghasilkan invoice sebagai bukti pembayaran. Sistem juga mencatat notifikasi yang dikirim melalui WhatsApp atau email. Struktur ini memastikan transaksi tercatat otomatis dan terdokumentasi dengan aman. Adapun IRD, produk layanan MUA platform. IRD ini menjelaskan struktur data layanan yang tersedia pada platform. Entitas layanan mencakup jenis makeup seperti bridal, wisuda, engagement, dan party. Layanan terhubungan dengan MUA yang menyediakan jasa tersebut. Relasi ini memudahkan sistem menampilkan layanan berdasarkan kategori dan spesialisasi MUA sehingga user lebih mudah memilih. Baik, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.